Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Banyak anak muda bercita-cita menjadi dokter. Keren. Dokter dianggap profesi di bidang kesehatan yang bergengsi. Dan tentu saja bisa memberikan kesejahteraan. Tetapi banyak orang lupa bahwa ada juga profesi di bidang kesehatan yang sangat penting. Terutama di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang membutuhkan dukungan kesehatan. Dan profesi ini adalah bidan. Nah, hari ini saya akan mengundang bidan-bidan berprestasi dari berbagai daerah. Dan mereka akan menceritakan pengalamannya bagaimana peran mereka di daerah bukan sekadar untuk melayani kesehatan masyarakat. Tapi mereka punya ide-ide lain yang membuat kehadiran mereka memberikan manfaat yang besar bagi warga di daerah mereka mengabdi. Bagaimana kisahnya? Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Saya memperlakukan Ibu Paraji itu bukan menjadi pesaing, tapi menjadi ibu buat saya. Bayi-bayi yang lahir itu belum sampai 4 bulan itu sudah dikasih Susu PMT. formula. Nah, Saya kira kecelakaan motor ya. Oh. Ternyata saya ke rumah cuman bawa alat tensi sama luka, bukan kecelakaan tapi melahirkan. Ya, itu dia cuplikan para narasumber yang akan hadir di episode kali ini. Kita mulai dari yang pertama, Witno Wati. Iya, selamat datang Bu Bidan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, silakan duduk. Nama Bu Bidan, Witno Wati. Ya, Panggilannya? Wiwit. Wiwit. Saya dengar Anda mendapat penghargaan dari yayasan yang berbasis di Austria ya? Ya, Sebagai bidan? sebagai bidan, sebagai anak SOS Children Village yang pengabdian ke masyarakat. Oke, dapat penghargaan dan itu penghargaannya dari lembaga internasional. Ya. Apa nama lembaganya? Lembaganya SOS Children Village Internasional. Oke, terus pemberian penghargaan itu dilakukan di mana? Di Austria, di Innsbruck. Jadi Bu Bidan udah pernah ke luar negeri? Pernah keluar negeri dengan berbahasa Sunda karena nggak bisa bahasa Inggris. Dan di sana semua orang ngerti ya. Itu bahasa tubuh yang dipakai. Bahasa tubuh. Oke, itu tahun berapa itu ya? Tahun 2006. 2006. 2006. Cukup lama. Jadi bidan berapa tahun? Saya lulus bidan tuh tahun 96. 96. Pada umur berapa itu? Umur 22 tahun. Bidan ini memang pilihan, keinginan untuk mewujudkan cita-cita atau kecelakaan? Keinginan. Oh, keinginan. Keinginan. Kenapa sampai ingin jadi bidan? Semua orang ingin jadi dokter kelihatannya kalau di bidang kesehatan. Bukan semua, tapi kebanyakan. Iya. Karena saya melihat, ibu saya dulu seorang paraji, Paraji dukun itu beranak. dukun beranak. Dukun beranak, Oke. dan di kampung saya itu tidak ada bidan. Saya dulu tidak mengenal bidan karena di kampung saya tidak ada bidan. Jadi Anda sendiri lahir dari paraji, Paraji. tadi? Jadi dukun beranak yang Lahir ngurusin oleh dukun kelahiran. beranak, Oke. ya. Nah, terus Terus? begitu karena saya melanjutkan pendidikan ke Bandung dan awalnya saya melihat saya menjadi perawat, melihat seorang perawat yang memakai kap putih, pakai topi, pakai baju putih-putih, sangat rapi dan pekerjaannya bisa menolong orang lain. Jadi di mata anak-anak itu, di mata kanak-kanak Anda keren banget ya? Ya keren, bisa nolong orang lain. Ibu saya memang nggak pakai baju putih-putih ya, Iya. tapi melihat pakai baju putih, dia bisa menolong orang lain itu sesuatu yang membanggakan. Jadi Kita mulai bisa dari nolong situ, orang lain. mulai Ya. dari situ kepingin jadi. Ya, kan nggak mungkin saya jadi paraji lagi. Jadi akhirnya saya jadi bidan. Iya, iya. Nah, pernah juga dapat penghargaan dari mana lagi ya? Selain dari Austria tadi, dari lembaga Ya internasional. setelah pulang ya setelah
itu kan karena saya dari anak-anak, saya juga anak lembaga tadi, Iya. dari Yayasan Wadah Titian Harapan Indonesia, itu juga dapat penghargaannya juga pengabdian terhadap masyarakat juga. Penghargaan apa itu namanya? Perempuan inspiratif. Baik. Ngomong-ngomong sekarang jadi bidan di mana? Saya sekarang jadi bidan di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Baik, nanti cerita lebih detail ya, apa yang dilakukan ya sehingga mendapat penghargaan seperti tadi. Terus kemudian tantangan anak dukun beranak yang jadi bidan. Karena sering kan kita lihat antara bidan dan dukun beranak itu ada konflik lah ya. Para dukun beranak ini dengan kearifan lokalnya merasa kemudian tersingkir ya, merasa ada kompetisi di situ dan seterusnya. Di daerah lain bahkan konfliknya keras sekali. Tapi nanti ceritakan bagaimana seorang anak paraji jadi bidan dan menyelesaikan konflik antara bidan dan dukun beranak. Iya. Nah, tapi ceritanya nanti, sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Inilah sekilas kehidupan seorang perempuan bernama Witnowati yang mendedikasikan hidupnya menjadi bidan di tempat ia tinggal, yaitu Desa Cibodas, Lembang, Jawa Barat. Witnowati atau yang kerap disapa Wiwit ini menjadi bidan sejak tahun 1996. Bermula dari kontrakan garasi yang dijadikan tempat praktik hingga memiliki klinik pribadi bernama Klinik Pratama Wiwit Arsari. Sebagai seorang bidan di desa, ia tidak hanya melayani pasien yang datang ke kliniknya saja. Namun, perempuan parubaya ini kerap datang langsung ke rumah-rumah pasiennya di pelosok desa karena minimnya transportasi di sana. Di samping itu, penanganan ibu melahirkan di desa masih banyak yang menggunakan jasa dukun beranak atau paraji. Alih-alih bersaing, Wiwit justru bekerja sama dan berbagi tugas dengan mereka. Kalau di sini tugas ibu mah muntos ngarahirkeun, tugas ibu mah uih ti ibu bidan, langsung ngabuang santen, tos 3 hari ngirab nurunkeun ASI, ya. Tah, pami tos 3 hari tah misalna kata 7 hari. Ngurut deui sambil ngahuripan. Tah, ke pami tos 7 hari, 15 hari ngurut deui sampai sabulan sampai 40 hari. Mohon lanjutkan ke bidan. Tapami misalnya madas murang kali bayi misalnya beda ngaibakan. Pas pami di padas aya mah kuning misalnya gitu. Aya mah teh ka ibu bidan gitu. Kepedulian Wiwit terhadap lingkungan sekitar tidak terbatas di bidang kesehatan saja, namun juga pendidikan. Pada tahun 2008, ia mendirikan pendidikan anak usia dini PAUD bernama Kartini yang berlokasi di belakang klinik pribadinya. Saat ini, PAUD Kartini sudah meluluskan 360 anak sejak pertama berdiri. Selain itu, Wiwit juga membentuk Sanggar Seni Sunda Sabilulungan untuk anak berusia 10 hingga 17 tahun. Ia berharap dengan adanya sanggar seni akan mendidik anak-anak untuk melestarikan budayanya sejak dini. Seneng gitu kita di sini dan terutama untuk kayak pembelajarannya juga sendiri, saya sangat appreciate banget ya ke PAUD Kartini ini yang dipimpin sama Bu Bidan Wiwit ini. Karena apa? Karena ada beberapa keunggulan dibanding PAUD-PAUD yang lain gitu. Dengan mengangkat ada kesenian tradisionalnya gitu kan, banyak sekali dari mulai angklung, kendang dan apalah semua gitu. Jadi anak-anak juga dari kecil udah diperkenalkan dengan kebudayaan tradisional Sunda khususnya. Dari awal ada klinik kecil sampai sekarang membangun klinik yang lebih besar gitu. Pengaruhnya terhadap warga gitu, kesehatan warga yang sakit, yang melahirkan, yang apa gitu. Ini banget ya, besar banget pengaruhnya. Apa yang sudah dilakukan Wiwit selama ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan tempat ia tinggal. Kini ia menjadi sahabat masyarakat yang tidak mengenal lelah dan sigap untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Nah, boleh cerita ya, ketika kecil kan cita-cita memang mau jadi bidan. Karena terinspirasi oleh pakaian kayak perawat begitu ya, keren banget. Nah, sementara di satu sisi kan orang tua dukun beranak. Bidan ini kan pekerjaan utamanya kan ngurusin ibu-ibu dan anak, terutama ketika ada persalinan. Nah, ketika akhirnya jadi bidan, pada usia berapa tadi? 22 tahun. 22 tahun sudah jadi bidan. Iya. Apakah tidak ada konflik antara bidan dengan dukun-dukun beranak di sana atau dengan orang tua misalnya? Emang banyak di sana paraji-paraji atau dukun beranak? Jadi sebelum saya menjadi bidan tuh orang tua saya sudah tidak ada. Jadi saat pas 95 orang tua saya sakit dan saat itu nggak mengira juga saat itu terakhir bertemu dengan orang tua. Pesannya memang untuk melanjutkan supaya menjadi bidan. Nah, saya menjadi bidan itu saya masih bekerja di rumah sakit. Saya belum praktek mandiri, belum. Saya masih bekerja di rumah sakit. Setelah itu tahun saya bekerja sendiri, yang bertemu berinteraksi dengan seorang paraji itu, seorang dukun beranak itu tahun 2000. Tahun 2000 saya bekerja di Desa Cibodas tadi. Jadi saya bertemu dengan paraji-paraji dukun beranak itu ya rata-rata semua paraji, nggak ada yang muda, semua emak-emak. Iya. Nah, Jadi, bagaimana itu? Ya, jadi saya bekerja sama dengan paraji itu. Oh, mengajak mereka kerjasama. Ya, awalnya sih memang semuanya seperti tadi Bang Andi bilang, kalau mereka merasa porsinya terkurangi karena ada kita. Jadi dulu di Desa Cibodas jarang yang melahirkan itu oleh bidan. Jadi lahirannya oleh dukun beranak tadi. Tapi saya tidak merasa harus bersaing, berkompetisi. ya harus bersaing ya. Tapi mereka justru saya rangkul, saya ajak bekerja sama. Bagaimana menjelaskan peran Anda sebagai bidan dan ini kan profesinya bersama nih? Ya betul. Jadi paraji tadi saya memperlakukan ibu paraji itu bukan menjadi pesaing tapi menjadi ibu buat saya. Dia nggak, maksudnya, dan dia juga kalau kita memperlakukan dia seperti itu pasti dia juga memperlakukan saya sebagai anaknya. Saya juga mengambil peran, maksudnya mencontoh apa sih yang diharapin pasien itu kok sampai begitu dekatnya dengan dukun beranak. Ya, pasien itu kok mengapa begitu dekatnya? Nah, itu saya belajar. Ternyata? Ternyata pasien itu ingin didampingi. Ingin didampingi, dia merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang. Jadi saya saat itu juga karena saya punya tempat praktek itu awalnya hanya sebuah garasi yang tidak punya ruang persalinan, hanya garasi yang kita sulap menjadi tempat pemeriksaan, terus udah gitu. Jadi saya juga dipanggil ke rumah-rumah pasien, mengunjungi mereka. Di Desa Cibodas itu, di saat itu, saat tahun 2000 saat saya pertama masuk ke Desa Cibodas itu, transportasi masih susah. Jadi mungkin mereka untuk pergi ke puskesmas atau enggak mencari fasilitas kesehatan itu juga sulit. Daerah kami kan bergunung-gunung, Lembang tuh gunung. Bayanginnya Lembang yang indahnya Tangkuban Perahu dan Ciater, tapi ini ini yang di dalamnya itu dulu tuh belum ada aspal dan masih batu gede-gede, tanahnya licin. Saya bersama dengan tukang ojek. Jadi tukang ojek tuh kalau misalnya manggil, tukang ojek datang tuh saya saya tanya dulu. Kan gak ada yang punya motor trail seperti sekarang zaman dulu. Jadi motornya, ban motor mereka tuh mereka dirantai. Dikasih rantai motor supaya bisa naik, supaya nggak licin. Jadi sesulit itu? Jadi medannya sesulit itu. Untuk mengabdi tadi? Ya, desanya sesulit. Jadi saya dipanggil, saya sampai kadang-kadang saya dengan suami, kalau bawa motor sendiri, kalau nggak dijemput ojek, malah kita yang dorong motor. Jadi lebih sering dorong motor daripada naik motor. Ya, jadi gitu. Jadi perjalanan kami seperti itu. Ransel tuh isinya kadang ada oksigen. Oksigen sekarang ada oksigen yang kecil, zaman dulu nggak ada. Jadi oksigennya yang oksigen tuh masuk ke ransel, ada regulator. Ransel tuh jadi kayak tasnya Doraemon, jadi semuanya ada di situ ya. Perjalanan kita melayani di Desa Cibodas karena saat itu ya masyarakat juga masih belum mengerti pentingnya kesehatan.
Jadi berapa lama itu dari tempat Anda, ini garasi tadi, tempat praktek garasi itu garasinya siapa? Garasi yang kita kontrak. Jadi saya dulu hanya mengontrak sebuah garasi dan kamar ruang tamunya, ruang tamu kami pakai tinggal tidur bersama 3 anak, dan garasi itu kami pakai praktek. Tapi yang juga menarik atau lebih menarik buat saya untuk dengerin adalah bagaimana sebagai seorang bidan bukan semata-mata melayani kesehatan ibu dan anak atau persalinan, tapi mulai aktif menggerakkan pendidikan, kemudian ada seni di situ ya. Iya, betul. Sesuatu yang sebenarnya kan di luar bidang pelayanan seorang Iya. bidan. Iya. Nah, nanti cerita kenapa begitu dan apa dampaknya bagi masyarakat. Iya. Ya. Tapi sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Waktu saya dapat award itu kan hadiah tuh 15.000 euro. Ya itu Tuhan luar biasa. Kalau kita tidak berhitung, Tuhan yang menghitung. Tuhan. Ya, awalnya kan ada cerita Anda datang dari keluarga yang prasejahtera lah, kurang Betul. mampu ya. Jadi kalau dilihat perjalanan itu kan kemudian Anda dititipkan atau apa ya, dibantu ya, dibesarkan di panti asuhan Betul. SOS tadi ya. Iya. Dan kemudian sekolahnya dibiayain. Iya. Tapi hari ini saya dengar kan Anda punya klinik sendiri ya. Betul. Ini klinik milik sendiri atau? Klinik milik sendiri, Oh, sudah milik sendiri. dana sendiri. Dana sendiri. Berapa banyak perawat atau tenaga kesehatan yang ada di sana sekarang? Dengan lain-lain dan sebagainya Iya. ada 15 orang. Wow. Kebersihan dan sebagainya maksudnya. Bukan hanya perawat dan bidan, ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada apoteker, ada asisten apoteker. Nah, kalau dilihat begini kan, apa iya bisa gitu loh? Bagaimana awalnya bisa punya klinik sendiri? Ya, jadi waktu klinik ini menjadi besar sebetulnya setelah 2006, waktu saya dapat award itu kan Penghargaan dapat yang tadi ke ya, ke Austria tadi itu ya. dapat hadiah tuh 15.000 euro. Setara berapa waktu itu? 200 berapa ya Pak? 200 juta rupiah. 200 juta sekian lah. Soalnya euro itu Euro lebih jamaah ya. tinggi ya. Sebenarnya ya di luar ya itu Tuhan luar biasa. Kalau kita tidak berhitung, Tuhan yang menghitung. Tuhan yang menghitung. Ya, Iya. Tuhan hitung ternyata saat itu 15.000 euro itu kita nukerin 15.000 euro itu nggak percaya banknya Bang. Oh iya, dari Iya, mana? anak sulit ini dari dapat mana? sebegini banyak uang ya. Iya. Nah, uang itulah yang dipakai untuk Dipakai memulai. memulai Apa, untuk beli melengkapi. Tanahnya sudah kami beli Oh, sebetulnya tanah sudah. sebelum pergi itu kami beli dari tabungan kami, menjual semua ternak yang kami, jadi tabungan kami bentuknya ternak saat itu. Oh, jadi waktu itu ada Ya, tabungan punya ternak. sapi, ya, Berapa banyak jadi sapi dijual? Dulu tuh ada 20 sapi yang dijual. Untuk beli tanah. Untuk beli tanah. Tanahnya nyicil. Oke. Jadi setiap bulan kami bayar tanah itu, tapi setelah dapat hadiah itu akhirnya Bisa klinik dibangun itu kliniknya. membangun klinik, mengembangkan klinik. Karena saya ingin di Cibodas itu ada sebuah pelayanan kesehatan masyarakat yang alatnya lengkap dan tenaganya mumpuni, profesional. Nah, ini suami pekerjaan apa? Saat itu tuh jadi bekerja di pabrik garam, tapi karena pelayanan saya yang membutuhkan seorang pendamping, dan akhirnya kami memutuskan suami bekerja di rumah untuk mengelola seluruh kebutuhan klinik. Jadi mendukung apa yang dilakukan. Jadi Ya. ini di jasa pelayanan kesehatan Betul, ya. jadi segala berdua. Nah, yang menarik ini ya, bukan cuma melayani kesehatan masyarakat, tapi belakangan mulai ikut mendorong ya, Iya. program pendidikan. Betul. Nah, apa yang Anda lakukan? Jadi saya ada pendidikan anak usia dini, PAUD. PAUD. Tahun 2008 setelah saya pulang dari Austria. Nah, terus udah gitu saya diajak pelatihan. Saya melihat setiap ibu datang tuh pasti bawa anaknya, pasti bawa anak. Saya tanya karena saya juga melihat tidak ada sekolahan. Akhirnya
Saya bekerja sama dengan guru yang sudah seorang guru, karena saya kalau mengajar kan tidak bisa. Untuk bukan membuat sekolah di zaman itu, di tahun itu tuh saya bilang, ibu-ibu yang punya anak balita ada. Jadi halaman kami tuh ada 200 anak dengan ibu tuh berkumpul. Jadi anak-anak belajar satu. Jadi itulah cikal bakal lahirnya PAUD. Lahirnya PAUD. Nah kalau sekarang itu udah berapa banyak anak yang pernah belajar di situ? Waktu itu kan banyak, tapi kan lama-lama berkembang, tiap RW ada PAUD. Akhirnya terbagi gitu. Oke. Jadi sekarang tuh rata-rata 30 per tahun yang di kita. Karena Itu kita bayar hanya punya atau satu. gratis itu? Nggak bayar. Kok nggak bayar? Saat Dari itu mana nggak duitnya? bayar. Jadi apa yang kita punya, karena anak-anak saya dapat beasiswa kan. Jadi anak-anak saya sekolah dapat beasiswa, apa yang kami punya kami berikan buat mereka. Oh, jadi nombok atau memakai duit sendiri lah. Ya, duit sendiri. Jadi anak PAUD, terus udah gitu, setelah PAUD anak-anak kan ke SD. Saya melihat anak-anak SD daripada mereka tidak punya kegiatan, mau sepak bola juga mereka lapangnya nggak ada, volley nggak ada. Tapi saya melihat potensi anak-anak desa Cibodas itu selain olahraga juga di seni. Dalam bidang seni. Ya, Oh, jadi terus? saya membuka sanggar bersama dengan gurunya dari Cibodas juga, Sanggar Seni Sunda. Ini sanggar tari atau apa? Ada sanggar tari daerah khusus Sunda, karawitan tuh gamelan Sunda, ada pencak silat, ada. Jadi ya bersama-sama dengan orang Cibodas. Jadi semuanya orang lokal. Jadi anak-anak remaja itu berkumpul di situ, ada latihan karawitan, menari, ya, kegiatan-kegiatan yang positif ya. Iya. Karena ini salah satu katanya untuk mencegah agar mereka tidak menikah di usia dini, Betul. usia kanak-kanak. Iya. Emang banyak di sana yang menikah di usia kanak-kanak waktu Saat itu? saya di sana banyak, apalagi mereka kan tidak SMP, tidak sekolah juga. Jadi Umur berapa itu kalau menikah di usia? yang 14 tahun tuh ada yang 14 sudah tahun melahirkan. Ada? Ada. 14 tahun udah melahirkan? Ada. Waktu digendong dibilang adikmu lucu Ya. sekali, padahal dia emaknya. Ya, anak-anak melahirkan anak Astaga. itu ada. Oke, jadi itu realitanya ya. Realitanya. Dan Anda sebagai bidan harusnya kan tidak peduli, itu bukan Iya. urusan kan. Urusanku adalah bagaimana Menolong lahiran. kelahiran, mau anaknya umur berapa yang penting dilayani, tapi tidak ya. Tidak. Anda juga berupaya mencegah agar anak-anak tidak melahirkan anak tadi ya. Dan tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Didorong untuk terus melanjutkan pendidikan. Jadi hari ini ada yang pernah belajar di Sanggar, dia kuliah di Fakultas Kedokteran. Wow. Yang jadi dulu sebelum saya ada tuh kan karena nggak pada sekolah. Iya. Yang jadi perawat sudah banyak, yang jadi bidan sudah banyak, jadi analis kesehatan ada, jadi analis laboratorium ada, dan jadi dokter ada yang sudah jadi 1 orang, jadi yang S2 juga sekarang ada. Wow. Itu sudah luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa. Menarik sekali. Terima kasih Mbak Wiwit ya. Ini bidan plus. Plus. Bidan yang bukan cuma melayani kesehatan tapi berpikir apa yang bisa dilakukan juga di bidang yang lain, pendidikan ya. Betul. Termasuk di dalamnya mendirikan sanggar ya. Iya. Untuk membuat anak-anak punya kegiatan-kegiatan yang positif, produktif. Sehingga paling tidak mencegah kemungkinan mereka menikah di usia Muda. kanak-kanak atau Betul. usia muda. Baik, semoga tetap semangat melayani masyarakat, tidak terbatas pada bidang kesehatan, tapi bidang pendidikan juga ya. Sehingga anak-anak di desa Cibodas ini bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan seorang bidan di sana ya. Amin. Terima kasih. Berikutnya saya akan mengundang seorang bidan juga. Nanti kita akan cerita dari mana dia dan di mana pengabdiannya. Tapi penghargaan yang dia dapat juga sangat banyak. Apa itu dan siapa dia? Saya akan segera kembali. Jadi kalau permasalahan gizi itu bisa kita atasi secara sederhana dan bisa kita lakukan hal-hal yang mudah dan murah, kenapa tidak?
Dulu dia bercita-cita ingin menjadi guru taman kanak-kanak. Tetapi sekarang sebagai bidan, dia mendapatkan banyak sekali penghargaan. Apa yang terjadi dalam hidup dia? Mari kita panggil Siwi Lestari. Iya, Bu Siwi, apa kabar? Wah, ini bawa bunga buat saya, tapi nggak ada bunganya. Ini apa ini? Ini daun katu dan kelor. Ada hubungan dengan pekerjaan? Ada. Oke, Iya. kirain untuk ngusir sesuatu yang mungkin... Oh Iya. tidak ya? Oke, silakan duduk. Panggilannya Bu Siwi ya? Iya, Bu Siwi juga bidan? iya. Udah berapa lama jadi bidan? 27 tahun. Waduh, berarti dari umur berapa itu? Saya lulus sekolah itu umur 21 tahun. Langsung Sekarang. jadi bidan? Iya, Anda bahagia nggak sebagai bidan? alhamdulillah 27 tahun? Iya, Bahagia? bahagia. Oh bahagia, itu yang paling penting ya. Iya. Nah, ini saya, aduh ini ada bisa 2 jam ini baca penghargaan yang diterima ini ya. Penghargaan, ini aslinya dari mana? Dari Pacitan. Oh pantesan di sini. Penghargaan juara 3 Lomba Perawat Bidan Teladan tingkat Kabupaten Pacitan 2014. Kemudian penghargaan juara 2 Lomba Perawat Bidan Teladan TK Kabupaten Pacitan 2015. Jadi ini berturut-turut ini ya. Kemudian penghargaan juara 1. Wah, setelah 2 langsung 1 Lomba Perawat Bidan Teladan tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2016. Waduh. Terus penghargaan juara 1 kategori bidan teladan tingkat provinsi Jatim. Jadi naik terus ini ya. Penghargaan tenaga kesehatan puskesmas tingkat nasional kategori bidan dari Menteri Kesehatan tahun 2016. Iya. Wah. Iya, dan seterusnya banyak sekali Bu ya. Jadi saya hentikan aja sebelum nanti saya pegel. Iya. Baik. Jadi sekarang jadi bidan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jadi bidan itu di klinik sendiri atau klinik? Saya di puskesmas pembantu. Oh, di- puskesmas, oke. Iya. Dulu cita-citanya bukan jadi bidan ya? Iya, Guru TK, betul itu? iya, iya. Kenapa ingin jadi guru TK waktu itu? Iya, saya suka anak-anak aja. Iya, suka nyanyi anak-anak. Gitu. Dan kalau bidan sering bertemu dengan anak-anak yang baru Iya, lahir. Iya. Jadi nggak jauh-jauh ya Bu Iya, ya? iya betul. Kenapa kok larinya ke bidan? Nggak jadi guru TK waktu itu? Karena ada ya dorongan dari saudara, dari kakak dulu Oh, itu iya. untuk pada saat itu perawat itu lebih mudah untuk Cari mencari pekerjaan. pekerjaan, ya gitu. Emang Jadi keluarga Ibu secara ekonomi susah? ya Orang tua pekerjaannya apa? pekerjaannya jualan kelapa dulu, canda kulak gitu. Oke. Itu ayah? Ibu, Oh, ibu. iya. Ayah? Kalau ayah saya karena saudara saya banyak, jadi ayah saya pada saat itu pergi ke Surabaya kota untuk buruh gitu. Oh, jadi Buruh. merantau. Iya, merantau gitu. Nanti cerita ya bagaimana pelayanan Ibu Siwi ya sebagai bidan di Pacitan ini. Iya. Terus kemudian apa ya tantangan yang dihadapi. Terus kemudian apa hubungannya dengan daun katuk. Daun katu. Katu. Iya, katu. Baik, nanti Iya. ceritakan. Sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Inilah Siwi Lestari, bidan asal desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur. Di balik sosoknya yang sederhana, ia adalah seorang bidan yang sudah mengabdi 27 tahun lamanya. Siwi, sapaan akrabnya, telah menginisiasi beberapa program untuk para ibu-ibu hamil dan balita di desanya.
Program Jamini atau Jaga Ibu Hamil dari Anemia, Berburu ASI, dan Gardu Gempita menjadi 3 program utama Siwi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di tempat ia bertugas. Program yang ia bentuk didasari atas banyaknya ibu hamil yang mengidap anemia, sehingga seringkali ibu-ibu tersebut dirujuk ke rumah sakit besar untuk melakukan proses persalinan. Dengan perekonomian warga setempat yang masih menengah ke bawah, Siwi pun mencari cara untuk bisa membantu warga hidup sehat namun hemat. Langkah pertama Siwi dimulai dengan mewajibkan warga untuk menanam pohon katuk, kelor, dan bayam. Walaupun penuh perjuangan, usaha Siwi pun berbuah manis saat tidak ada lagi kasus kematian ibu hamil karena anemia. Taraf hidup bayi pun meningkat. Selain itu, Siwi juga membantu perekonomian warga. Berkat tanaman tersebut, warga bisa menghemat pengeluaran, bahkan menghasilkan pundi-pundi lebih setelah dirinya juga mendorong warga untuk beternak ayam. Saya itu kenal Bu Siwi kira-kira tahun 89-an lah. Nah, beliau itu sekarang menjadi bidan desa di desa kami, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Semenjak Ibu Siwi itu berada di desa kami, Desa Sidomulyo, dampak dari kesehatan terutama pada balita, ibu hamil, dan lansia itu sangat pesat sekali. Harapan kami Sidomulyo sangat maju sesuai desanya ya Mas Sidomulyo. Jangan sampai ada ibu yang melahirkan meninggal karena anemia, jangan sampai ada bayi yang tidak berASI eksklusif. Soalnya itu sangat penting sekali. Akibat dari keberhasilan programnya tersebut, ibu dari 3 anak ini memperoleh berbagai penghargaan. Mulai dari tingkat Bupati, Pemprov Jawa Timur, hingga Menteri Kesehatan. Ia pun diminta oleh belasan desa di sekitarnya untuk membimbing bidan dan kader setempat untuk dapat menerapkan programnya di desa masing-masing. Sembari meningkatkan kesadaran kesehatan, Siwi pun berharap programnya juga dapat membawa masyarakat ke perubahan positif di aspek lainnya. Baik, Bu Siwi sekarang cerita soal daun katuk ini. Apa hubungannya dengan profesi Ibu? Katu serta sebenarnya bukan hanya katu, ada bayam, ada kelor ya. Jadi ini yang katu ini khusus untuk ibu hamil untuk menyiapkan ASI-nya untuk Air janinnya. susu ibu Ya. eksklusif. Ya, untuk ASI eksklusifnya. Terus kalau Jadi, bayam? Kalau bayam ini untuk menaikkan hemoglobinnya. Bayam. Bayam. Kelor untuk apa kelor? Kelor itu justru untuk kandungan hemoglobinnya itu 25 kali lipat dari bayam. Oh. Ya, jadi untuk yang terakhir ini kebanyakan setiap rumah saya wajibkan punya tanaman itu untuk mendukung asupan gizi keluarga. Jadi ya. Ibu mengedukasi masyarakat di sana terutama para ibu ya, Iya. perempuan ya. Iya. Katanya ini kegiatan Ibu untuk mengedukasi ibu-ibu kaum perempuan di sana untuk menanam bayam, katuk, dan kelor gitu. Itu karena ada pengalaman dulu ada ibu yang melahirkan anemia begitu ya? Iya, betul. Bisa cerita sedikit apa yang terjadi waktu itu? Iya. Pada awal-awal dulu ya, kalau misalkan ada yang kasus anemia, itu pasti kita rujuk. Jadi rujuk ke rumah sakit RSUD. umum, ya RSUD. Itu jaraknya berapa jauh dari 40 lokasi? kilometer. 40 kilo? Iya. Emang nggak ada yang dekat-dekat situ? Itu paling dekat? Iya, paling dekat. Satu-satunya rumah sakit yang ada di Pacitan cuma
itu RSUD. Oke, Ya. 40 km. Iya, dulu cuma satu-satunya. Oke, Itu. baik. Iya. Sehingga Ibu menginisiasi, ayo Iya. kita sudah mempersiapkan, Iya. ya cara yang termurah adalah menanam Iya. tanaman-tanaman tadi Iya, dan betul. mengkonsumsinya, begitu ya? Iya. Jadi kalau permasalahan gizi itu bisa kita atasi secara sederhana dan bisa kita lakukan hal-hal yang mudah dan murah. Kenapa tidak? Kenapa kita harus mengeluarkan biaya banyak? Harus merujuk, harus gitu. Kalau kita bisa selesaikan sendiri di desa kita dengan hal-hal yang kecil, ya itu kan akan lebih mudah dan lebih menyelesaikan masalah. Karena kebanyakan masyarakat desa itu kan pengetahuannya juga rendah, ekonominya juga rendah. Ya rata-rata seperti itulah. Jadi dengan kondisinya. program ini rujukan ibu-ibu yang sedang bersalin menuju ke RSUD yang 40 km itu berkurang. Betul. Oke, jadi bisa iya. melahirkan secara normal, Iya, sehat. iya, cukup kadang di saya di Pustu saja sudah cukup. Jadi nggak perlu tidak lagi perlu harus berjuang. Iya, berjuang merujuk karena kalau merujuk itu sudah Antara biaya hidup dan transport mati juga ya, itu dan ya. sebagainya banyak sekali yang harus kita keluarkan. Baik, dan Ya. itu berhasil atau gimana Bu? Alhamdulillah banyak Berhasil. yang berhasil. Jadi tingkat kematian ibu dan anak rendah. Alhamdulillah. Selama ini alhamdulillah untuk kematian ibu tidak ada di desa kami. Nol, Iya, iya. alhamdulillah. Baik. Iya. Bu, nanti saya akan tanya soal berburu ASI eksklusif ya. Iya, iya. Ini kan kalau dilihat kan harusnya dengan apa yang sudah ada gini, apalagi yang mau diburu. ASI eksklusif ini apa ya? Istilah berburu, nanti cerita. Iya. Karena ini program yang Ibu dorong juga dan nanti kita akan dengarkan ya. Kenapa sampai harus ada perburuan ASI eksklusif dan kemudian apa dampaknya bagi terutama perempuan ya. Nanti kita akan lanjutkan, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Bayi-bayi yang lahir itu belum sampai 4 bulan itu sudah dikasih PMT. PMT itu apa Bu? PMT itu pemberian makanan tambahan. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya masih Ibu Siwi Lestari, seorang bidan ya yang sudah mengabdi sebagai bidan selama 27 tahun. Lama sekali itu ya Bu. Dan pada tahun 2013 Ibu menginisiasi juga program berburu ASI eksklusif. Ini program apa Bu? Berburu ASI ini kami latar belakangi pada saat itu banyak sekali bayi-bayi yang lahir itu belum sampai 4 bulan itu sudah dikasih Susu PMT. formula. Nah, dikasih PMT. PMT itu apa Bu? PMT itu pemberian makanan tambahan. Usia itu kan belum cukup matang organ-organ dari bayi itu untuk menerima makanan selain ASI. Ya. Banyak sekali juga yang ibu hamil pada saat itu melahirkan, pada waktu lahir itu ASInya belum keluar. Oke. Nah, itu latar belakangnya sehingga Terus saya dengar ada juga yang melahirkan kemudian bayinya ditinggal karena dia harus bekerja di iya luar betul, kota. betul seperti itu. Jadi banyak hal yang melatar Menyebabkan. belakangi. Iya, berburu ASI ini maksud kami. Jadi ibu hamil itu kami upayakan begitu nanti melahirkan ASI itu sudah siap keluar. Dengan tadi program ini iya, tadi. Dengan adanya kelas ibu hamil kita berikan edukasi, kemudian edukasinya dalam perawatan bagaimana agar ASI itu bisa keluar banyak. Ibu-ibu itu anjurkan untuk menanam katu, untuk mengkonsumsinya sehari-hari sehingga masyarakat terbantu untuk setiap hariannya dalam rangka pemenuhan gizinya, tidak usah beli sayur, kita cukup menanam, memetik dari kebun sendiri dan
Yang jelas pendapatan keluarga juga akan terbantu. Oh, jadi ada pemberdayaan ekonomi juga di situ ya. Iya, jadi mengurangi pengeluaran keuangan keluarga. Keluarga. Iya, seperti itu. Jadi ASI eksklusifnya Juga terjaga, tapi iya. secara ekonomi dia bisa melakukan Terbantu. penghematan, Iya, betul. ya, karena menanam Iya. sendiri ya. Iya. Jadi ini kalau nggak punya pekarangan pasti ditanam di pot-pot juga gitu ya. Betul. Jadi kalau di desa itu ya memang ada beberapa yang tidak punya lahan ya karena pas gitu aja untuk tempat tinggal. Jadi ditanam di pot juga ada. Oh, bisa seperti itu ya. Iya. Ibu pernah diundang ke istana ya? Iya. Siapa yang ngundang, Bu? Saya kok nggak pernah diundang ya? Dulu itu waktu itu yang untuk penghargaan bidan teladan yang tingkat nasional itu. Oh. Itu. Diundang Iya. oleh Kementerian Kesehatan. Iya. Terus di istana ngapain? Ya kita ada kegiatan ya kegiatan di kasih ceramah oleh Ibu Menteri dan juga pada saat itu kita diundang ke istana untuk bersama-sama Bapak Presiden tanggal 18 Agustus untuk pada acara kegiatan, pengibaran bendera itu iya, ya. Itu iya. biasanya yang diundang, dipilih, diseleksi 17 orang misalnya gitu ya. Oh, enggak. Itu kebetulan saja. Oh, kebetulan. Jadi, kebetulan saja saya terpilih pada saat itu se-Indonesia kan ada sekitar 200 sekian tenaga kesehatan teladan. Dan ada 17 orang yang terpilih ke istana. Kemudian ada 7 perempuan dan 10 laki-laki kalau nggak salah saat itu. Ibu salah satunya. Iya. Terus Bu Menteri itu Pak Seknek dulu yang minta. Pak Seknek itu minta ada satu bidan yang mendampingi Pak Presiden gitu. Terus ini caranya gimana Bu Menteri langsung home pimpah saja gitu. Bu Nila Muluk pada saat itu ya. Jadi kita home pimpah ternyata alhamdulillah saya yang menang. Waduh. Home pimpah yang menentukan ya. Akhirnya yang mendampingi presiden. Iya. Pada saat wow, menarik itu juga ini ya. Ini tangan Tuhan berarti ya. Nggak ada yang menunjuk itu main home pimpah cereng dan kemudian terpilih. Iya. Baik. Ini sesuatu yang luar biasa tentu ya bagi orang Pacitan. Iya. Seorang bidan ya yang bertugas di desa, kemudian bisa ke istana bertemu presiden ya. Terima kasih Bu Siwi untuk ceritanya. Kita berikan aplaus. Ya. Berikutnya saya akan mengundang seorang bidan yang dalam pelayanannya dia melihat satu kondisi di mana banyak terjadi pernikahan dini, kemudian ada juga kelahiran anak-anak di luar nikah. Jadi ada satu situasi dan kondisi yang membuat dia tertantang untuk mencoba menyelesaikannya. Apakah dia berhasil? Bagaimana kisahnya? Kita lihat sejenak, saya akan segera kembali. Kalau misalnya hujan 1 harian itu bisa naik sedada. Sedada buaya banyak. Allah. Ya. Ini cerita tentang seorang bidan yang menghadapi situasi dan kondisi di mana banyak anak-anak dalam usia dini sudah menikah dan bahkan ada yang melahirkan di luar pernikahan. Siapa bidan ini? Mari kita sambut Senita Rizky Wayuni. Iya, Ibu bidan Senita. Dipanggilnya Ibu apa? Nita. Nita. Iya. Ibu Nita, silakan duduk. Jadi bidannya di mana? Di Desa Girisako, Kecamatan Logasana Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Wow, jauh sekali itu ya. Jauh. Ada di peta itu ya? Ada. Oh, ada. Sudah berapa lama jadi bidan? Saya sudah bidan 15 tahun. 15 tahun. Lulusan apa? D3 kebidanan tahun 2006, D4 kebidanan tahun 2016. Katanya pernah dikirim ke Jepang untuk pelatihan? Iya benar.
Dalam urusan kebidanan, kebidanan. di Jepangnya di mana? Togichi. Belajar apa di sana? Kita diutus bidan, saya sebagai utusan Provinsi Riau, kami di situ mempelajari kenapa sih di Jepang angka kematian ibu dan bayinya rendah. Oke. Nah, kami di situ belajar selama 18 hari. Kenapa di sana kematian ibu dan anak rendah? Di situ di Jepang setelah kami pelajari, tingkat kesadaran masyarakat itu tinggi terhadap kesehatan. Contoh misal kita ibu hamil kalau memberi penyuluhan itu tuh kita yang mencari. Ayo penyuluhan. Ayo Kalau di sana dipanggil-panggil. Kalau di sana tidak, mereka yang mendaftarkan diri untuk mendengarkan penyuluhan-penyuluhan seperti kelas ibu hamil. Jadi tingkat kesadarannya udah tinggi ya. Kalau di sini dipaksa-paksa, diiming-imingin. Ayo siapa yang datang nanti dikasih sembako. Iya, sampai saya buat surat dari kepala desa undangan supaya datang suami dan istrinya gitu. Kalau di sana tidak. Kalau di sana nggak perlu, mereka udah atas kesadaran sendiri. Itu pun di Jepang mengadakan kelas-kelas ibu hamil itu di mal-mal. Di mall. Kalau kita kan mungkin tidak menarik ya. Kita mungkin cuma di balai penyuluhan yang kecil. Terus itu lintas sektornya sangat mendukung. Seperti kalau kita mencari buku KIA itu mungkin di bidan desa ya. Kalau di sana ketika mereka mengetahui ibu hamil, mereka langsung mendaftarkan diri ke catatan sipil lah istilahnya di situ. Jadi yang memegang buku KIA itu adalah orang kantor catatan sipil. Bukan orang kesehatan saja yang melihat kesehatan di masyarakat, tapi semua ruang lingkup kantor mengikuti kesehatan masyarakatnya sendiri. Baik Bu, nanti ceritakan ya apa betul, karena saya dengarkan Bu Nita ini bidan yang merasa prihatin karena melihat anak-anak menikah di usia dini ya cukup banyak ya di desa atau di daerahnya Bu Nita. Bahkan saya dengar ada juga kasus di mana anak-anak melahirkan di luar pernikahan ya. Situasi seperti itu yang kemudian katanya menggerakkan hati Bu Nita untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada sekadar untuk melayani kesehatan. Nanti cerita ya apa yang dilakukan, tapi sekarang kita simak dulu. Lansia. Perempuan berdarah Melayu ini rutin memberikan penyuluhan bagi orang tua bayi dan ibu hamil. Bahkan,
ia melebarkan sayap kepeduliannya dengan merangkul para pemuda desa untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini hingga penggunaan obat terlarang dengan membuat posyandu remaja. Kegigihan ibu dua anak ini berbuah hasil dengan mendapatkan berbagai penghargaan tingkat daerah maupun nasional. Pada tahun 2017, ia pun terpilih untuk mendapatkan pelatihan kesehatan ibu dan anak di Jepang. Dengan ini memberikan apresiasi dan ucapan selamat yang setinggi-tingginya pada bidan Nita sebagai bidan desa di Desa Gering Sako, Kabupaten Kuantan Sengingi yang telah 5 kali meraih prestasi bidan terbaik nasional perwakilan Indonesia untuk mengikuti pelatihan kesehatan ibu dan anak di Jepang. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kuantan Sengingi, memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat sampai ke tingkat desa. Mudah-mudahan contoh terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Bu Nita, terus bekerja, tingkatkan terus kerja dan bekerja untuk Indonesia. Nita pun membuktikan menjadi seorang bidan juga bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun sosial. Sampai merinding. Wih, saya merinding lihat bagaimana belusukan Iya. di kebun sawit itu ya. Iya, emang Pantesan suami ngecek ada di mana, posisi di mana. Emang Iya. pelayanannya jauh ya? Jauh. Itu 5 km dekat. Lebih jauh lagi 30 km. Nah, itu tidak ada sinyal. Setiap kali suami khawatir Ya, lah. khawatir. Emang situasinya bagaimana sih kalau ada pelayanan itu? Yang paling sulit itu kondisinya seperti apa? Ketika banjir, itu kita tidak bisa melewati lokasi rujukan. Jadi kita harus melewati rakit yang didorong. Jadi saya berdoa ketika banjir jangan ada ibu yang melahirkan karena sangat berat. Ternyata kasih doa pengumuman saya, Bu, kasih jangan melahirkan di saat banjir. tapi gitu. ada ternyata doa saya kadang tidak terkabulkan. Oh, ada juga yang ada juga. Kalau pada saat banjir terus ada yang mau melahirkan gimana? Memang petugas ya, ketika memang banjir ada yang persalinan itu saya udah menghubungi siap dan standby. Siap, petugas apa ini? Petugas rakit. Oh, petugas rakitnya iya. untuk menyeberang. Iya, seandainya. Ini apa, sungai ya? Sungainya Sungai meluap gitu. Sungai Teso namanya. Meluap. Meluap. Kalau misalnya hujan 1 harian itu bisa naik sedada. Sedada buaya banyak. Allah. Ya. Ada harimau nggak di sana? 1 tahun yang lalu terdengar ada muncul Nah, di daerah sawit-sawitan. oke, itu menambah serem keadaan Iya, ya. memang seram ya. Saya berdoa, niat saya baik, menolong nyawa manusia. Semoga Allah selalu melindungi saya. Amin. Iya. Nah, cerita sedikit mengenai posyandu remaja. Tapi sebelum cerita ya, mungkin situasi dan kondisi di sana nanti ceritakan juga kenapa sampai di desa kok bisa ada anak usia muda yang melahirkan di luar nikah. Nah, nanti ceritakan. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kikandi. Ketika saya menolong melahirkan, saya kaget dipanggil ke rumah, anaknya kecelakaan. Tolong Bu, ke rumah anak kecelakaan. Saya kira kecelakaan motor ya. Oh. Ternyata saya ke rumah cuman bawa alat tensi sama luka, bukan kecelakaan tapi melahirkan. Ya, Bu Nita, Iya. tadi saya sempat kasih bocoran Iya. bahwa Bu Nita ini punya perhatian dan keprihatinan bahwa di daerah pelayanannya Bu Nita ini ternyata ditemukan anak-anak yang menikah di usia dini, ya. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi bahwa ada anak-anak yang melahirkan di luar nikah. Apakah ini yang membuat Bu Nita berinisiatif untuk mendirikan posyandu remaja? Apa betul itu? Ya, betul. Nah, coba cerita apa yang terjadi di sana soal pernikahan dini dulu deh. Iya.
Di daerah saya kan itu ekstran ya, dulu Teran ya. Sekarang udah ekstran. Transmigrasi. Ya. Di sana jumlah penduduk 2.500 jiwa. Memang iya benar, mungkin karena faktor daerah ya, lingkungan ya. Jadi remaja-remaja itu tidak melanjutkan sekolah. Tamat. Itu karena faktor ekonomi atau karena ketidaktersediaan fasilitas pendidikan? Kalau masalah faktor ekonomi di situ dikatakan sudah menengah ke atas karena situ pendapatannya sawit. Mungkin saya rasa ini karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan yang mereka mungkin berpikir, oh orang tua sudah berduit ya. Nah gitu, pengaruh lingkungan tadi jauh dari kota. Jadi ketika saya menolong melahirkan saya kaget, dipanggil ke rumah. Anaknya kecelakaan, tolong Bu ke rumah anak kecelakaan. Saya kira kecelakaan motor ya. Oh. Ternyata saya ke rumah cuman bawa alat tensi sama luka, bukan kecelakaan tapi melahirkan. Ya saya melahirkan karena kecelakaan, ya. Tanda kutip ya. Ya itu kejadiannya 1 bulan ada 2 orang. Oh. Nah, umur ya 14-15 tahun. Kecelakaan. Anaknya pendiam ya. Di situ saya kaget, kenapa seperti ini? Di situ ekonomi sudah menengah ke atas. Kenapa anak-anak tidak mau sekolah? Kan sayang sekali. Saya ingin remaja Girisako itu menjadi remaja yang bergenerasi. Kebetulan juga saya pulang dari Jepang, dapat ilmu tentang remaja. Saya mencoba memberanikan diri, bicara kepada desa untuk dukungannya. Saya membuat posyandu remaja. Alhamdulillah desa saya mau mendukung kegiatan saya. Nah sampai situ dulu Bu. Ini kan ada yang kecelakaan tadi. Iya. Maaf, kecelakaan itu artinya melakukan hubungan seks di luar nikah dalam usia yang masih muda. Iya. Usianya berapa? 14 tahun tadi ya. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang menikah di usia yang masih kanak-kanak. Iya, benar. Kenapa mereka menikah di usia kanak-kanak? Ya karena faktor lingkungan tadi ya, tidak melanjutkan jadi sekolah. Mereka tidak punya pemahaman tentang pendidikan itu penting ya. Mereka tidak memahami apa sih resiko dalam menikah dini. Faktor mental, fisik, mereka belum mengetahui. Dan itu memang cukup banyak yang menikah di usia di daerah saya ya, 7 desa ya, itu ada. Karena tadi faktor lingkungan, tapi sekarang tidak lagi. Oh, sekarang tidak lagi. Udah ya? maju. Berkat posyandu remaja. Edukasi, selalu edukasi. Nah, coba ceritakan posyandu remaja ini apa dan apa aja kegiatannya? Alhamdulillah ya, posyandu remaja ini sudah berjalan 2 tahun. Di situ saya mempunyai kader remaja asli dari desa saya sendiri, psikolog. Saya punya remaja. Psikolog? Iya, saya punya tamatan. Psikolog itu artinya pendidikan perguruan tinggi? Iya. Sarjana psikologi? Iya, betul. Oh, sudah ada sarjana psikologi di situ. Oke, saya terus? punya perawat remaja, saya punya kebidanan, guru sekolah. Fix saya buat itu posyandu remaja, kami kolaborasi. Iya. Jadi di situ kami melakukan pemeriksaan fisik, edukasi tentang bahayanya pernikahan dini. Oke, jadi kegiatan realnya apa aja itu selain edukasi tadi? Kami memunculkan giat-giat remaja, potensi-potensi remaja yang ada untuk sesuatu hal yang positif. Misalnya kesenian, salawatan. Oke. Terus ada katanya membuat barang-barang kerajinan. Kerajinan, bros-bros anak-anak, bonsai-bonsai, di mana mereka mengerti bahwasanya kita ini bekerja untuk masa depan. Terus katanya di situ juga ada edukasi mengenai bahaya narkoba. Iya benar. Emang ada ketakutan atau sudah ada contoh-contoh? Sudah ada ketangkap polisi malahan. Ya udah. Menggunakan narkoba. Iya. Jadi kalau gitu di desa-desa juga persoalan seperti yang di kota terjadi ya? Oh ya terjadi, itu buktinya sudah ada. Oke, terus? Sudah ada anak-anak yang merokok, anak-anak bawah usia SD sudah pandai merokok, gitu. Karena kurangnya tadi edukasi. Mereka remaja ini lebih mendengar teman sebaya daripada orang tua. Karena pengaruh tadi, ya saya berharap remaja-remaja ini banyak menjadi remaja-remaja yang aktif, berpikiran positif, jadi mereka bisa mempengaruhi temannya yang baik.
Nah, disitulah saya mencari remaja yang memang betul-betul aktif dalam mengedukasi. Jadi mereka yang menjalankan, saya cuman mendorong dari aja. belakang, gitu. Oh, jadi dicari dulu remaja-remaja yang aktif, terus kemudian mereka mengembangkan. Oke, masyarakat. Nah, Ibu dengan prestasi ini, bolehkah sampaikan sesuatu untuk para bidan di Indonesia? Apa yang sebaiknya mereka lakukan? Karena ada juga bidan yang nggak bangga pada profesinya, ya. Harapan saya kepada seluruh bidan yang ada di Indonesia, jangan menyerah. Bangga menjadi bidan karena itu sudah pilihan hidup kita. Baik, terima kasih banyak Bu Nita ya. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita undang kembali ya Mbak Wiwit, kemudian Bu Siwi, mana? Silakan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk bidan-bidan hebat ya atas pengabdiannya, dan untuk pengabdian tersebut ada sahabat kami dari PT Daikin Air Condition Indonesia yang ingin memberikan apresiasi terhadap semua yang ibu-ibu bidan lakukan selama ini ya. Untuk itu saya ingin mengundang direksi dari PT Daikin Air Condition Indonesia, Pak Budi Mulya. Silakan naik. Ya. Pak Budi, terima kasih untuk kehadirannya. Iya. Ini ibu-ibu hebat yang saya ceritakan. Ibu-ibu luar biasa. Kayak gitu, Pak Budi, kenapa Daikin merasa perlu memberikan apresiasi terhadap bidan-bidan luar biasa ini? Ya, Daikin merasa bangga kepada ibu-ibu bidan ini yang merupakan sosok inspiratif atas pengabdiannya, bukan hanya sebagai bidan, tapi juga melakukan hal-hal lain yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat dan penduduk sekitarnya. Harapan saya terus peduli dan terus berinspiratif. Terima kasih. Jangan berhenti. Baik, secara simbolik silakan diserahkan penghargaannya. Diberikan secara simbolik ya kepada bidan yang pertama. Nanti akan diberikan di belakang panggung. Silakan lanjut ke apresiasi bidan sahabat masyarakat dari Daikin. Terima kasih. Baik, sekarang boleh kembali ke tempat masing-masing. Pak Budi tetap tinggal di sini dulu. Jadi hari ini juga ada seremonial ya, pemberian donasi dari PT Daikin Air Condition Indonesia untuk program Roda-Roda Ramadan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan di tengah situasi dan kondisi sulit akibat pandemi, PT Daikin bilang, oke, kita akan membantu, dan donasi itu disalurkan melalui benihbaik.com. Untuk itu saya panggil co-founder dari benihbaik.com, Firdaus Juli, untuk juga hadir di sini. Jadi boleh cerita sedikit apa yang mendorong PT Daikin untuk memberikan donasi melalui program Roda-Roda Ramadan di benihbaik.com. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Pak Firdaus. Ini merupakan kolaborasi yang kedua dengan Benih Baik, dan pada tahun 2022 ini Daikin dengan bertema Roda-Roda Ramadan, kita memberikan bantuan khususnya kepada masyarakat prasejahtera. Bantuan itu berupa paket sembako dan paket kesehatan yang kami berikan di 14 kota di mana cabang Daikin berada. Dan harapan Daikin adalah Daikin akan terus melakukan Roda-Roda Ramadan untuk tahun ke depannya, dan tentunya kita akan lebih banyak tempat lagi untuk membagikan bantuan Roda-Roda Ramadan ini. Amin. Ya, semoga terlaksana niat baiknya. Dan kalau gitu langsung diserahkan aja secara simbolik. Iya, silakan diserahkan Pak Budi. Senilai
1,1 miliar rupiah. Nah, bisa dapat tanggapan dari Firdaus? Tentu kami merasa sangat terhormat Om Andi atas apa yang dilakukan oleh Daikin. Sebenarnya kalau berbicara mengenai kebaikan, Daikin sangat sinonim dengan hal tersebut. Google aja Daikin dan kegiatan sosial banyak sekali. Jadi kami juga bersyukur saat pandemi 2020 itu luar biasa sulit mendapatkan APD, dan begitu kami hubungi Daikin, mereka langsung maju dan ayo kita bantu. Jadi kami sangat merasa terhormat. Kolaborasi kebaikan. Yes. Iya. Terima kasih, tetap di sini dulu karena saya juga ingin berbagi kebaikan dengan buku tapi ya. Jadi ini buku yang akan saya bagikan di episode kali ini. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah, ikuti kuis di Twitter, Facebook, Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang tadi mengikuti episode kali ini tidak dari awal tapi di tengah-tengah, juga jangan khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda dan Anda tidak tahu kepada siapa Anda hendak berbuat baik dan bagaimana caranya, maka Anda bisa berbuat baik melalui benihbaik.com. Ada program yang mungkin akan menggerakkan hati Anda, yaitu program penggalangan dana untuk membantu Lugi Riandi dan Bonaventura Sita yang sedang menggalang dana di benihbaik.com untuk membantu menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi ibu-ibu hamil di Jonggol, Bogor. Mudah-mudahan ini menggerakkan hati Anda untuk ikut berdonasi melalui benihbaik.com. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.